Sidang lanjutan pembuktian kematian Prada Luki Namo kembali digelar Pengadilan Negeri 315 Kupang. Kali ini, Majelis Hakim menghadirkan saksi Komandan Kompi A tempat Prada Luki berdinas. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pimpin sidak ke pabrik ban di Cikarang, Jawa Barat. DPR minta PHK segera dihentikan sementara. Halo, apa kabar Anda, saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Tili Reabella. Kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Cuaca buruk membuat 15 lumbung dan 2 rumah warga porak-poranda. Beginilah detik-detik terjadinya angin kencang yang sempat direkam warga menggunakan kamera ponsel, di mana satu persatu lumbung di Tongkonan Karatuan terlihat ambruk akibat diterjang angin kencang. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang, membuat warga yang ada di lokasi jadian panik mencari perlindungan. Angin kencang yang melanda wilayah Sanggala Utara membuat 15 lumbung ambruk yang tersebar di beberapa titik. Selain itu, beberapa rumah juga rusak dan bahkan sejumlah pohon tumbang menutup akses jalan dan sementara dievakuasi warga menggunakan alat seadanya. Ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya, sini 5. Di Kalolok ke 4. Di Lempangan 2 berarti 11, di sana jadi ada sekitar 15, dan ada rumah yang ada bangunan yang dikena pohon juga. Kita ke sorotan lain, saudara. Anggota DPR nonaktif kembali muncul ke publik setelah terjadinya penjarahan di rumahnya di kawasan Priok, Jakarta Utara. Di hadapan tetangga, Sahroni menceritakan kronologi penjarahan. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga di lokasi, Ahmad Sahroni memberikan penjelasan pada tetangganya di kawasan Jalan Swasembada Priok, Jakarta Utara. Sahroni bilang saat kejadian dia masih berada di rumah dan sempat menyelamatkan diri ke warga sebelah. Yang menyayangkan barang-barang di rumahnya jadi target sasaran penjara termasuk foto keluarga. Dalam kesempatan ini Sahroni mengklarifikasi pernyataan yang sempat membuat kemarahan publik. Ngerti kondisinya. Memang saya mengatakan Bapak Ibu, bukan pada masyarakat. Saya nggak bilang bahwa masyarakat enggak sama sekali. Itu framing yang dilakukan oleh orang-orang. Entah siapa orangnya akhirnya membenci begitu hebatnya kepada saya. Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR menggelar sidang perdana terkait 5 anggota DPR Sahroni CS yang dinonaktifkan sejak Agustus lalu. Sidang perdana dilaksanakan secara terbuka, saudara, dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Sidang perdana ini dipimpin Ketua MKD DPR Nazarudin Degam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang etik ini akan melihat duduk perkara rangkaian peristiwa yang jadi perhatian publik sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025 yang berkaitan dengan reaksi-reaksi dan statement anggota DPR. 3 orang yang bersaksi diantaranya Deputi Persidangan, Koordinator Orkestra, dan Wakil Koordinator Wartawan Parlemen. Yang sebenarnya kira-kira begitu. Betul yang mulia. Ekspresi daripada semua penonton, bahkan anggota dewan yang langsung ada berjoget, ini apakah karena keterpaduan daripada musiknya yang bagus, lagunya yang bagus, atau bagaimana? Menurut pendapat Anda? Siap, izin yang mulia menjawab. Menurut hemat kami, respon dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena murni terhibur, Bapak. Murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan utamanya saat itu 2 lagu, yaitu Sajodo dengan Kemu Pamire.
Yang juga jadi sorotan saudara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama jajaran yang melakukan sidak ke pabrik ban di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sidak dilakukan menyusul adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal pada ratusan karyawan pabrik ban tersebut. Kedatangan Dasko dan anggota DPR lainnya disambut massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang tengah berkumpul di depan pabrik ban. Dasko juga diterima HRD perusahaan pabrik ban untuk mendengar berbagai permasalahan yang terjadi. Dasko bilang dalam proses PHK yang terjadi harus mengikuti perjanjian perundang-undangan. Karena dia menemukan adanya dugaan permasalahan, maka Dasko meminta perusahaan untuk menghentikan proses PHK terlebih dahulu. Ya justru karena ada pelanggaran ya kita ke sini gitu. Sehingga kita minta supaya proses ini diberhentikan dulu supaya tidak ada pelanggaran. Harus ikuti prosedur yang berlaku. Kalau menurut pihak manajemen belum ada yang di PHK. Belum ada yang di PHK, masih dalam proses. Sehingga kita minta itu di stop dulu dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi usai jeda saudara, orang tua Prada Luki tak kuasa menahan emosi usai melihat sidang militer dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Silakan kalian mau bersaksi model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Flu dan batuk. Minum Insaflu dan batuk. Nggak tahu nggak apa-apa. Karena baru. Efektif redakan demam, hidung tersumbat, dan batuk kering. Udah oke, yuk kerja lagi. Insaflu dan batuk, solusi efektif redakan flu dan batuk kering. Produksi Konimax. Ih, kok bento? Hah? Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Y dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di ruang staf Intel dan staf personel. Pratu Petrus mengaku melihat salah satu terdakwa, Pratu Abner Yaterson, memukul Prada Luki dengan selang. Saksi juga mengaku tak melihat terdakwa, Letu Ahmad Faisal tak menghentikan kekerasan pada Prada Luki. Siap. Berarti waktu guling-guling itu saksi sudah ada? Izin kami sudah ada. Bapak Auditor, Nada Indonesia. Setelah sidang saudara, ayah dan ibu Prada Luki tak kuasa menahan emosi. Mereka menuding saksi berbohong dan tetap meminta para terdakwa dihukum dan dipecat. Saya akan ngomong terus. Silakan kalian mau bersaksi model apapun, saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik, anak saya sudah mati. Kerjaan propos kok cuma duduk diam. Bubar saja propos. Semua masyarakat Indonesia termaksud orang tua dari Prada Luki menuntut institusi kasih sikap tegas. Kalau tidak pecat itu perwira dengan itu antek-anteknya, kami tidak percaya lagi. Ini tentara bukan gerombolan PKI. Ingat, tanda mulut saya ya. Kita tentara lembaga. Kamu yang oknum, kamu PKI. Adalah pembinaan seperti itu. Pembinaan model apa Saya yang tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Saya masih pakai baju dinas. Saya tanggung jawab. Omongan saya tanggung jawab. Sesuai kenyataan saya ngomong. Untuk informasi selengkapnya terkait jalannya sidang kasus kematian Prada Luki, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putu, apa saja yang disampaikan saksi Pratu Petrus saat sidang tadi? Ya, selamat petang, Bella dan juga saudara. Ada banyak hal yang disampaikan, terutama terkait dengan apa saja yang sudah dilihat dan juga dilewati oleh Prada Petrus pada saat aksi kekerasan yang berujung kematian Prada Luki Namo ini terjadi. Salah satunya tadi disampaikan di depan auditor, di mana saksi ini mendengar ada suara teriakan begitu ya dari Prada Luki Namo, kemudian juga sempat melihat secara langsung tindak kekerasan ini dilakukan kepada Prada Luki Namo. Lebih lengkapnya, Bella dan juga saudara, berikut pernyataan dari anggota TNI Pratu Petrus Canisius yang juga menjadi saksi pada persidangan terdakwa Ahmad Faisal.
Siap izin. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap, habis tiarap baru dicambuk pakai selang. Jadi habis tindakan fisik dulu. Siap. Baru dicambuk pakai selang. Siap. Yang saksi lihat waktu dicambuk pakai selang itu posisinya almarhum itu berdiri kah? Jongkok Izin kah? pada saat tiarap. Tiarap. Siap. Yang saksi lihat. Siap. Dicambuk pakai selang itu apanya yang dicambuk? Siap izin punggung. Punggung. Berapa kali? Siap izin mencambuk sekitar 4 atau 5 kali. Saudara, selain juga persidangan yang digelar pada pekan ini, sebetulnya upaya untuk membuktikan atau memberikan keadilan kepada keluarga ini sudah berlangsung proses persidangannya di Pengadilan Militer 315 Kupang selama 2 pekan ya. Ini pada pekan lalu dari tanggal 27 di mana ada 3 berkas yang dibagi untuk kemudian menyidangkan 22 terdakwa. Isak tangis dari keluarga, kemarahan dari keluarga ini terus mewarnai proses persidangan, termasuk juga untuk menuntut agar sanksi yang diberikan ini bukan hanya penjara 9 tahun, tapi juga hukuman berat dan juga pemecatan. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Penyesalan dan kesedihan mendalam dirasakan Ibu Pradaluki Septil Saputra Namo. Sidang demi sidang dengan total 22 terdakwa tak pernah absen diikutinya. Hal yang sama juga dirasakan ayah Pradaluki. Dalam salah satu sidang, ia bercerita bagaimana hancur hatinya dan sang istri ketika tahu anaknya meninggal dunia karena dianiaya seniornya. Istri saya bisa beratus Bapak. Saya pakai jiwa mau demi Tuhan. Saya keras di Bapak dengan jiwa saya merontak. Kenapa saya anggota TNI Bapak demi nama Tuhan? Saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih Bapak saya adalah mati. Izin, siap izin Bapak yang mau izin karena siap istri saya menangis. Jiwa saya merontak Bapak. Siap, mungkin itu yang saya Bapak. Sidang kasus penganiayaan yang berujung kematian Pradaluki sebelumnya telah digelar 27 hingga 29 Oktober 2025. Sidang menghadirkan sejumlah saksi. Selain orang tua, rekan korban, Prada Richard Bulan yang juga mengalami kekerasan, dihadirkan. Kasus kematian Pradaluki terungkap pada 2 Agustus 2025. Saat itu, Pradaluki sempat mendapat perawatan di RSUD Air Ramo, namun mengembuskan napas terakhir pada 6 Agustus 2025. Keluarga korban pun mencari keadilan, karena keluarga yakin Pradaluki meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dianiaya. 11 Agustus 2025, TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa Pradaluki meninggal dunia karena diduga dianiaya seniornya. 20 tersangka pun ditahan. Selanjutnya, sidang kematian Pradaluki perdana digelar pada 27 Oktober 2025 hingga 29 Oktober 2025, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Keluarga yakin kematian Pradaluki bukan sekedar penganiayaan, melainkan pembunuhan berencana. Ibu Pradaluki meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dijatuhi hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Jadi saudara, selain apa yang sudah dilewati begitu ya proses persidangan, ini bukan hanya untuk terdakwa Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga masih akan ada 2 sidang lagi, yaitu pada hari Selasa nanti akan ada proses pembuktian untuk 17 terdakwa, di mana ada 8 saksi yang dihadirkan, dan salah satunya ini merupakan ibu angkat dari Pradaluki Namo yang juga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK, di mana kesaksiannya ini dianggap oleh pihak keluarga bisa kemudian memberikan titik terang kepada majelis hakim. Dan hari Rabu akan digelar sidang untuk 4 terdakwa lainnya. Bella, kembali ke Anda. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari sidang kematian Pradaluki Namo. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Iman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, informasi usai jeda, fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. BMKG imbau warga tidak mengonsumsi butiran es karena bisa mengandung partikel berbahaya bagi tubuh.
Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Double Action, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk Double Action. Pertama masih diselidiki. Sementara seluruh karyawan telah meninggalkan pabrik saat kejadian. Kecelakaan maut terjadi di Tanjakan Caiwadu, Sumedang, Jawa Barat. Sebuah mobil terguling hingga menewaskan 3 orang di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya meninggal di RSUD Kabupaten Sumedang. 12 korban sisanya menderita luka-luka. Kecelakaan diduga akibat sopir yang mencoba mendahului kendaraan lain, namun gagal karena sopir diduga tidak menguasai medan. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek pada Sabtu malam mengakibatkan longsor dan menimbun sebuah rumah yang dihuni 1 keluarga di Dusun Banaran. 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak meninggal dunia tertimpa material longsor. Sedangkan 1 orang anggota keluarga lainnya berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Banyaknya material longsor membuat evakuasi sempat tersendat. 2 korban dievakuasi pada Sabtu malam, sedangkan 2 korban lainnya baru bisa dievakuasi pada Minggu pagi. Usai diidentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudomo Trenggalek, keempat jenazah langsung dimakamkan di TPU Dusun Banaran, Desa Depok, Trenggalek. Yang juga jadi sorotan, saudara, fenomena hujan es terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. BMKG imbau warga tidak mengonsumsi butiran es yang bisa mengandung partikel berbahaya bagi tubuh. Fenomena hujan es terjadi di pegunungan di Desa Batenge, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Dalam video, terlihat warga memperlihatkan butiran es turun bersamaan hujan deras disertai angin kencang. BMKG Sulawesi Selatan sebut hujan es biasa terjadi bersamaan dengan hujan ekstrem yang diakibatkan awan cumulonimbus. Meski begitu, BMKG imbau warga agar tak mengonsumsi butiran es karena dikhawatirkan ada partikel berbahaya bagi tubuh yang bersumber dari asap kendaraan maupun pabrik. Hujan es itu adalah salah satu fenomena yang diakibatkan oleh awan cumulonimbus. Memang itu fenomena hal yang biasa secara sains ya, fenomena biasa. Itu pertama adalah jangan coba-coba untuk meminum es jadi sirup ya, karena di dalam kandungan es itu ada namanya partikel kering atau partikel-partikel yang kemungkinan berbahaya dari asap pabrik, asap perkotaan, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur meletus 23 kali dalam 24 jam terakhir. Intensitas letusan menambah tumpukan material vulkanik di puncak yang sewaktu-waktu bisa longsor membentuk awan panas. Guguran lava pijar masih terpantau mengalir dari ujung lidah lava Gunung Semeru. Berdasarkan laporan dari Pos Pantau Gunung Semeru, secara visual terjadi erupsi yang disertai letusan asap dengan ketinggian 300 hingga 1000 meter di atas puncak. Material hasil letusan kemudian menumpuk dan membentuk kubah lava. Jika ada dorongan yang cukup kuat dari dalam tubuh gunung, endapan material vulkanik bisa longsor membentuk awan panas yang membahayakan warga. Sementara itu, saudara, sejumlah siswa sekolah dasar di Lumajang, Jawa Timur terpaksa menuruni tangga lantaran jalan yang biasa dilewati diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Selain itu, ada pula yang nekat melintasi jembatan darurat berupa kayu yang dibentangkan di atas jalan yang ambrol. Tak hanya anak sekolah, sejumlah warga pun terpaksa melintasi jalan yang ambrol dengan alat bantu yang terbatas, meski dilanda kekhawatiran. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.